Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. Hari ini HSG-nya kembali lagi positif. Kalau kita lihat regional juga mix, sepertinya banyak diperbincangkan dan ditunggu adalah terkait dengan penurunan suku bunga The Fed dan laporan-laporan keuangan, laporan-laporan ekonomi dari Amerika ya. Jadi dipantau aja itu laporan-laporannya. Dan kalau kita lihat di dalam negeri juga sentimennya tidak terlalu banyak ya, masih fokus terhadap bencana di Sumatera. Kalau kita nonton-nonton berita-berita, lalu apalagi? Ya itulah ya, paling dari perusahaannya mereka ada aksi korporasi atau berita tentang perusahaan. Cara global sentimen seperti itu secara umum ya. Global sentimen masih Amerika, di dalam negeri masih menunggu aksi korporasi atau berita tentang emitennya. Kita menunggu suku bunga nanti. Oke, Bapak Ibu, kita ada 4 alertnya, TIN, Esesia, UNTR, dan AKRA. Nanti kita akan coba lihat bagaimana saham-saham ini dengan pendekatan volume price analysis. Ini dia trading snapshotnya untuk IHSG. Bapak Ibu bisa lihat IHSG-nya sepanjang hari positif. Nanti kita lihat spread seperti ini. Dia sempat turun. Ya, jadi memang kalau memantau pasar saham itu, saya biasanya cukup memantau 1 jam pertama, karena disitulah polanya. Ya, jadi kalau udah di atas jam 11, jam 10 sampai jam 11. Nah, baru dipantau lagi mau dekat pre-closing. Nah, disitulah ada aksi-aksi tertentu yang menjadi karakternya nanti. Kalau saya biasanya memang tidak memantau sepanjang hari, cukup memberikan waktu 1 jam pertama. Dan alert robot itu dia menggunakan 1 jam pertama juga datanya. Jadi dia baru ada alert nanti 1 jam pertama ya. Jadi selalu dipantau nih pergerakan-pergerakan begini Bapak Ibu untuk composite index. Oke, kita positif 0,33%. Nanti kita akan lihat volumenya bagaimana. Lalu dia juga akan berkontribusi terhadap rotasi saham relatif terhadap pergerakan kompositnya 0,33 positif. Lalu asingnya tipis kecil saja, 176,7 miliar asingnya net sell, di mana dia net sell-nya BBCA ya. Jadi perbankan kayaknya apa, BBCA ini habis ini ya. Habis dividen, ex-date, nggak tahu juga nih. Tapi BBCA, BBRI polanya kadang-kadang gonta-ganti ya. Kadang-kadang kemarin asingnya keluar di Bank Mandiri, masuk ke BBRI, sekarang BBRI terus tekan, mulai BBCA, Bank Mandirinya mulai bergerak. Jadi kalau mau Bapak Ibu pindah-pindah lah. Kalau memang follow asing. Oke. Dan kita lihat United Tractor ini net buy-nya besar dan ada alertnya juga. Ini ada sesuatu ya. Saya belum baca berita. Ada apa dengan United Tractor? Lalu apa nih? Antam tidak signifikan di bawah 100 miliar ya. Signifikan itu di atas 100 miliar. Pendukungnya properti, basic industry dan transportasi untuk sektoralnya. Ada alertnya nih Bapak Ibu, dia TINS mulai jam 10, baru jam 11 ada Esesia, ada United Tractor, dan terakhir AKRA. Nanti kita akan coba cari satu untuk analisa secara detail. Karena keterbatasan waktu, yang lainnya kita akan bikin analisa singkat saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah. Nah, alert robot ini muncul dari algoritma deep learning ya. Deep learning, algoritmanya namanya deep learning. AI ya. Dia menggunakan big data. Dia mulai alert muncul pertama kali jam 10. Jadi di bawah jam 10 dia tidak ada karena memang belum dibuka. Lalu dia akan stop jam 15:50. Jadi kalau ada perubahan harga setelah itu dia tidak tahu nih, nggak bisa meng-cover, itu kelemahannya. Dan dia Bapak Ibu bisa saja alertnya keluar jam 10 pagi, sore-sorenya diguyur kan, dia tidak tahu, udah terlanjur keluar alertnya pagi-pagi, makanya kita harus analisa ulang dengan after market close. Setelah market tutup, maka kita analisa ulang. Bagi yang mau intraday, biasanya saya mencari saham-saham yang fresh ya. Fresh itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan dia tidak pernah ada alert dan dia terdeteksi di fase akumulasi. Oke. Lalu alert pertama, kalau udah alert kedua baru hajar langsung intraday. Oke, itu dia. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video atau bisa pakai Google Lens atau scan QR code ini untuk link Telegram botnya.
Untuk Telegram channel juga silakan join Bapak Ibu. Saya sering update informasi di sana. Kadang-kadang sharing ilmu. Ini untuk seluruh pengguna ya. Siapapun boleh masuk di sini untuk channelnya tapi. Untuk sosial medianya silakan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Kalau ada yang Gan, tolong pandangannya. Saya pandangan untuk diri saya sendiri ya. Kalau saham-saham yang saya tidak punya ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau saya berikan contoh melakukan analisa, Bapak Ibu bisa akses, bisa ikutin step by stepnya. Karena sebenarnya ini intuitif. Nanti kita akan lakukan pendekatan analisanya dengan pendekatan volume, price, analisis ya. Jadi dia simple sekali. Kita lihat price, lihat volume, price, discount, everything, volume, validate. Lalu kita pakai framework namanya Wyckoff. Ini sudah saya pakai belasan tahun lah. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang berbeda, psikologi trading berbeda, lalu yang penting capital berbeda. Maksud saya gini, kalau yang nyangkut tentu punya analisa bias yang berbeda ya dengan ketika saya punya cash yang banyak. Kalau cash saya duit di portfolio saya lagi banyak cash, misalnya habis kena stop loss, habis profit taking, tentu kecenderungan saya bias untuk saham-saham itu supaya turun. Makanya jangan percaya juga. Dan memang prinsip di pasar saham itu jangan percaya dengan siapapun, jangan percaya dengan influencer, jangan percaya dengan guru saham, jangan percaya dengan apapun di pasar saham Indonesia. Apapun yang Bapak Ibu tonton, semuanya jadikan sebagai second opinion. Pendapat saya itu hanya sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Ini berulang-ulang saya bertanya, sampaikan supaya Bapak Ibu apapun yang saya sampaikan dianalisa ulang. Ya, lakukan sendiri. Practice make perfect. Oke, jadi Tayor trade at your own risk, disclaimer-nya on, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan money management, disarankan supaya jangan trading. Serahkan aja ke yang ahlinya, reksadana kah, kemana kah ya. Pokoknya kalau mau trading di pasar saham, kalau masih statusnya retail, wajib belajar atau menggunakan money management dan trading plan. Itu pesannya. Ya, itu aja pesannya. Oke. Nah, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, supaya jangan repot-repot bertanya terus ke saya, Bapak Ibu ketik saja help di sini ya. Ketik help, Bapak Ibu bisa lihat perintahnya, dan ini yang paling rutin sekali orang bertanya apa saja yang perintahnya yang ada. Ketik saja help, di sini ada perintahnya. Lalu kalau sudah ketemu volume price, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak salah Telegram bot nanti. Soalnya kan ada banyak juga Telegram bot yang lain. Bapak Ibu ketikkan, ada beberapa kali saya terima komplain, dia mengetikkan perintah, ternyata saya tahu itu perintahnya dari bot Haki Saham. Dia ketik di sini tidak keluar, lalu komplain ke saya gitu, padahal dia salah ketik perintah. Jadi cek dulu ya, jangan sampai salah. Ini ada screening saham yang nanti kita lakukan untuk mencari saham-saham yang potensial, juga mewaspadai kalau kita harus merapatkan stop loss, weekly dan monthly. Ini untuk rotasi saham sektor sampai 1 sampai 11. Untuk tutorial Bapak Ibu ketik, oh ya, jangan lupa garis miring. Kalau yang pertama kali menggunakan Telegram bot, perintah Telegram bot harus pakai garis miring ya untuk bisa mendapatkan perintahnya. Kalau nggak direspon sesuai yang ada di video ini. Bapak Ibu ketik tutorial. Saya sarankan jangan lupa untuk menonton karena ini ilmu ya Bapak Ibu. Jadi yang pengen belajar volume price analysis, dulu saya tahun 2004 itu saya cari-cari kemana saya bisa belajar Wyckoff sama volume price analysis, nggak ada. Saya belajar di buku tahun 2005, 2006 itu. Saya belajar nggak ada. Akhirnya ketemu beberapa buku, saya pelajari. Nah, sekarang sudah ada ya banyak ya. Oke, di sini juga silakan tonton. Kalau saya bilang wajib punya trading plan, itu untuk kebaikan Bapak dan Ibu juga. Ini ada tutorialnya, silakan ditonton. Jelas sekali
memang kalau kita mau trading, karena market ini bukan punya kakek nenek kita ya. Jadi kita harus punya plan supaya kita tahu apa yang kita tidak tahu. Oke. Sekarang kita lanjut saja, kita mulai aja untuk melakukan aftermarket close. Nanti Bapak Ibu, sambil saya mengetikkan perintah, Bapak Ibu ketikkan juga. Step by stepnya, ikutin urutannya. Itu saja saya ulang, harusnya yang rajin belajar, yang rajin praktis, rajin melakukan, harusnya juga lama-lama bisa membaca marketnya. Karena kan ilmunya cuma itu-itu saja, market cuma bergerak seperti itu saja, yang penting kita bisa kontrol risk. Kita harus punya plan, kita antisipasi kalau membaca market, karena dia diulang-ulang lama-lama juga bisa. Oke, untuk aftermarket close, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan screening, kita cek alertnya, kita cek mana saham yang potensial, lalu kita lihat, oh ini ada beberapa yang perlu kita analisa, nanti dianalisa semuanya. Dari analisa itu, misalnya saya menemukan 10 saham yang bagus ya. Misalnya 10, 4 dari alert lah asumsikan. Terus ada 3 dari rekom, 3 dari ledakan volume, 1 dari ekstrim misalnya ya, ada 10 saham. Misalnya yang potensial nih, saya belum tahu nih bagus atau tidak, kan kita belum hasil screening. Dari 10 ini, setelah kita lihat analisa, ini kan menarik. Dari analisa ini, nanti kita cek, ya risk reward rasionya mungkin yang menarik cuman 4 ya, 4 saham. Setelah kita hitung risk reward rasionya. Kita analisa semua, ya. Lalu, 10 saham ini mungkin yang benar-benar menarik adalah 6 ya. Karena kan dia cuma rekom ternyata udah naik tinggi, ya nggak menarik. Misalnya 6 saham sedang terpantau akumulasi atau reakumulasi. Dari 6 ini mungkin risiko rasionya yang menarik cuma 4. Dari 4 ini kita buat trading plan, mungkin 3 kena stop loss, 1 nanti dia beggar. Ya kan gitu, kan cukup lah gitu. Jadi jangan untuk men-screening ini kita harus, saya biasanya melakukan screening sebanyak-banyaknya untuk menyaring, lalu saya analisa untuk memfilter supaya ujung-ujungnya hanya ya 3, 2 saham mungkin seminggu. Kadang-kadang nggak ada malah untuk ini, tapi tetap lakukan analisa. Karena untuk melatih ketajaman dan intuisi kita. Kalau Wyckoff itu bilang, dia menyarankan kita untuk melatih ketajaman dan intuisi kita membaca market. Makanya kalau di anak calling mengatakan read the chart, read the market kalau nggak salah katanya ya. Sekarang kita mulai saja. Langkah pertama, ini Bapak Ibu ikutin saja. Oke, langkah pertama Bapak Ibu ketik garis miring alert. Kita adalah mengecek alert yang muncul 7 hari kalender terakhir. Di sini kita ada TIN, SSIA, United Tractor, dan AKRA. Nanti kita akan analisa semuanya, tapi hanya satu yang detail, sisanya analisa singkat. Ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin detail semuanya, ya silahkan lakukan sendiri. Saya sendiri kalau memang 4-4 yang menarik, setelah buat video, pasti saya analisa. Karena kan potensi, apalagi kalau sahamnya fresh. Sekarang kita cek dengan rekom. Nah, apa beda rekom dengan alert bot? Kalau alert bot dia big data, ya dia keluar dari intraday. Kalau rekom dia menggunakan end of day data. Nah, kelebihan dari rekom ini, dia setelah keluar saham-saham yang hasil screening dari rekom tidak akan berubah lagi. Karena dia sudah berakhir datanya ya, sudah valid. Kita cek rekom apa saja ya, kita cari yang confluent. Yang dimana alert robot keluar, dia juga keluar. Kita lihat di sini ada film. Film ini diakumulasi terus ya. TIN, sign of weakness. Oh, TIN marah melemah. Ini United Tractor ya. Oh, ini United Tractor bagusnya. Bisa kita analisa nih. TIN melemah dia malah. Nah, itulah harus kita analisa ya Bapak Ibu. Karena bisa saja dia alert keluar jam 10 pagi, di sorenya dia diguyur. Film ini siapa yang akumulasi ya? Film Morgan Stanley ya, akumulasi terus ini. Kayaknya Morgan Stanley. Lalu kita lihat BTPS Shell nih, hati-hati. Dia habis dividen ya. Ada Roberis Akra ada alert, tapi dia nggak keluar di sini. Jadi yang bagus tuh United Tractor tadi. Lalu kita lihat Nickel, potensial reversal. Ini dipantau ya Bapak Ibu. Jadi walaupun dia tidak ada alert, analisa nih, NCKL nih. Rocket Jet, Akra, ada Akra, di sini nggak ada Akra ya. Oke, nggak ada. Era, oh Era udah masuk ya. Era masuknya kalau nggak salah di zaman ekstrim deh. Coba lihat di sini. Era atau ledakan volume, saya lupa.
Ini dia era ya. Jadi Bapak Ibu join Telegram channelnya nih. Ya, era tanggal 11 November. Nggak tahu nih, dia turun dulu kan. Dia turun, jadi kita mengambil stop loss-nya. Ini kita duga untuk spring lah. Oke. Jadi saya punya order, mudah-mudahan dimakan cukup. Udah positif mungkin era, saya nggak tahu. Nanti analisa sendiri ya. Oke, itu ada era. Nggak tahu nih, pokoknya ada era buy. Di sini era Rocket Jet dan PWS buy. Bevin Golden Cross apa mau dividen? Tapi kalau nggak salah komisarisnya jualan nih. Doncian Film MTEL. MTEL nih kok ada sesuatu pula. Unitek Tractor. Wih, ini saya nggak punya Unitek Tractor. Kelewatan terus nih. Apakah dia bagus? Nanti coba lihat. BTPS Kija, ini hati-hati stop loss ya. Oke, kalau main weekly kayaknya belum dia. Habis dividen itu. Oke. Itu, jadi tadi kita lihat mungkin Unitek Tractor atau Akra. Ya, itulah ya. SSIA malah nggak ada sini. SSIA sign of weakness ya. Oke, kita cek dengan SCR Vibum. Maaf. SCR Vibum ini adalah screening favorit saya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu belajar namanya volume price analysis, ya, volume price analysis. Kalau volumenya meledak, pasti ada sesuatu. Ya, tapi bukan harus dibeli, bukan langsung beli, bukan. Pasti ada sesuatu, tinggal kita analisa. Ya, apakah dia menjadi surge volume? Nah, ini ada namanya surge volume ya. Oke, tergantung dia di wake off-nya di mana. Sekarang kita lihat SCR Vibum. Wow, ada Akra Vibum, tapi dia nggak keluar di situ ya. Nantilah. CBR Native Teens ada. SMBR. Kemarin ada yang membahas SMBR nih di grup pengguna bot ya. Jadi kawan-kawan yang ikut bot ini saya masukkan ke grup sendiri. Ada. Oke, Teens. Ini ada yang bilang SMGR dan SMBR. Nanti kita lihat juga lah kalau ada waktu untuk letakkan volume. Nah, apakah soalnya saya sudah colek-colek di semen Indonesia. Ini ada semen Batu Raja. Nah, nantilah dilihat. BWPT, Book, Akra, sama Tin yang keluar alertnya ya. Sekarang kita cek apa Akra yang dibahas nanti. Nantilah ya. Kita cek dengan SCR Extreme. Apakah ada saham-saham yang ekstrim? Sebelumnya saya lihat ada BBRI. Ada Kija, sekarang kita lihat. BTPN, Kija masih extreme fear. Jadi biasanya saya mencari saham-saham yang dikenal lah. Kalau nggak kenal juga nggak berani juga. Ya, BTPN, fear. Biasanya kok saham-saham yang kompas harus. Kija nih sudah extreme fear. Kija, oh dia terus jatuh ya. Ini agak aneh nih sahamnya nih, Kija. Padahal masuk kompas 100 ya. Mungkin udah selesai pestanya. Sekarang kita cek dengan SCR top, bukan top, SCR panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Kita mencari yang ada alertnya. Apakah ada yang ada alert di sini? Ini harus cek satu-satu ya. Nggak bisa, karena dia visual. Kita harus mencari yang arahnya menuju hope. Harus cek nanti ya. Sido, Panik, Saratoga, masih panik semua itu. Atau SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang rotasi sahamnya berada di zona Hope. Bisa dicek juga. Lalu jangan lupa SCR Top FF. Untuk tadi kita sudah sampaikan juga, sudah kita cek bahwa United Tractor ini paling banyak diakumulasi. Dia juga ada di Rekom, ada di alert juga. Kita combine dengan SCR Top Kaki. Top kaki itu artinya top hajar kanan, top hajar kiri. Bank ini sama Pak. Bank digital kan? Hajar kanan, Deasatin, hajar kanan nggak ada yang signifikan ya, tidak ada yang di atas 100 miliar. Hajar kiri, Dewa Bumi ini, Chengdong nih jualan terus kalau nggak salah. Bumi atau BRMS yang Chengdong ya? Coba lihat, Bumi atau BRMS? Chengdong. Bumi ya, Chengdong Investment itu insider trader, dia 7% ya, 0,2, 8,4 juta dijual. Oke,
Dewa, Bumi, Film, BBRI, hajar kiri, BBC hajar kiri, Antam hajar kiri. Oke, itu ya Bapak Ibu, silahkan di combine analisanya. Sekarang kita lihat screening untuk SCR top, SCR pullback. Ini saham-saham yang pullback. Ini termasuk yang saya sukai, karena apa? Dia sudah punya trend. Kalau dia trend is your friend atau trend follower, biasanya kita masuknya saat dia pullback. Jawa, ini Jawa ini saham apa ya? Saham sawit atau apa? Kita cek dengan VPA Jawa, ya cek-cek aja. Kalau bagus dilanjut. Oh enggak ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau bentuk-bentuk seperti ini ya saya tidak suka. Dia naik, dia turun, pullback, volumenya turun juga. It's not good ya. Oke. Kita lanjut dengan pembahasan composite dengan Speedo Composite. Ini kita mau mengecek speedometer Fear and Greed dari IHSG Composite untuk daily dengan perintah Speedo Composite. Dari Fear and Greed speedometer IHSG Composite tanggal 4, IHSG ini masih berada di zona greed dan ditutup positif tadi 0,3. Oke, kita lanjut dengan rotasi sahamnya C0 untuk sektoral dengan relatif 0,3 ya, tadi naiknya kalau nggak salah. Oke, ini dia Bapak Ibu dengan secara relatif harus ada kalimat, karena kompositnya kan bergerak. Secara relatif kenaikan 0,3 kan? Kalau nggak salah, maaf kalau salah ya, 0,3. Lalu kita melihat ada cyclical masih terus menguat dan terjadi akselerasi. Sektoralnya, energi menguat, finance menguat, infra menguat, properti ada pembalikan. Oh, cukup signifikan tadi ya, properti harusnya. Trans ada mulai habis panik terlebih dahulu. Kesehatan melemah. Tekno nggak jelas nih momentumnya naik. Ya udah itulah ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat detail. Sekarang kita lihat dulu VPA Weekly Composite untuk chart weekly. Tapi ini kita masih hari Kamis ya, masih ada besok. Oke, kalau lihat weekly-nya cukup menjanjikan seperti saya sampaikan ya, bahwa dia crawling, dia merayap di upper downtrend, setiap dia naik dia turun dulu melepaskan grid-nya. Jadi dia tidak jadi ekstrim, baru dia naik lagi. Lalu dia lepasin lagi supaya tidak menjadi ekstrim, dia naik lagi, masuk lagi demand-nya. Lepasin lagi baru naik. Ini kalau naik terus baru kita cukup waspada ya. Jadi misalnya ini, dia crawling nih di sini nih. Naik positif dia jatuh dalam. Ini ya, naiknya kencang positif karena dia tidak ada rilis fear-nya, begitu jatuh dalam. Ini namanya adalah crawling. C R A W ling ya. Crawling ini bahasa Indonesia artinya merayap, merangkak ya. Kayak Spiderman lah gitu. Oke, kita lihat weekly-nya. Day move indicate strength, volumenya sudah di atas rata-rata. Kalau besok tidak ada kejadian yang luar biasa, mungkin dia valid untuk candle-nya. Jadi let profit run. Oke, kalau nanti ketemu berapa hari candle, mungkin 4 candle dia hijau terus, baru kita perlu waspada kepada crawling. Kalau ini kayaknya dia setiap dia naik, dia rilis, supply-nya masuk, jadi tidak terlalu ekstrim, tidak menjadi ekstrim greed. Sekarang naik ke atas. Besok, kalau demand-nya masuk, kita let profit run saja. Kalau ada kesempatan pullback, kita masuk. Saham-saham tertentu ya. Sekarang kita cek dengan VPA Composite. Kita lihat dulu daily-nya apakah dia all time high-nya support. Oh, begitu. Jadi benar-benar tricky di daily-nya. Sinyalnya day move indicate strength, candle-nya merah. Ya, jadi dia lompat, dia berada di atas terus. Ya, karena dia ada gap up tadi, dia tutup dulu, tapi dia naik lagi jadi merah ya masih karena close-nya di bawah opening. Volumenya dia rata-rata, tapi dia ada chun. Nah, kalau chun seperti ini, ada rejection, berarti chun buy ini. Chun buy. Ya, nggak apa-apa, biarin saja. Dan yang kita bisa lakukan adalah let profit run. Nah, jadi kalau sebentar yang begini, kita let profit run aja. Walaupun di sini kita ada gap belum ditutup, di sini ada gap belum tutup, stop loss-nya aja dipikirin. Spread-nya narrow, jadi kalau kita lihat ini anomali. Spread-nya narrow, tapi volumenya dia rata-rata. Kenapa? Ada chun.
Ada cun artinya begitu dia ini ada yang ngangkat ke atas ya. Jadi ini apa sinyalnya? Sinyalnya kan bearish. Dia kita tunggulah validasi tiba-tiba candle merah besar dalam setelah keluar sinyal ini. Sekarang ini kan belum, masih inside bar. Dia masih di dalam body. Kita lihat dengan VBP composite. Dan selalu dipantau, kalau lagi naik begitu, pas koreksi, kita ambil kesempatan buy. Ini disebut dengan point of control ya. Jadi ini adalah demand zone. Ini kalau di ilmunya kita menyatakan, kalau dari forum price analysis mengatakan ini adalah demand zone. Hukum pertama Wyckoff. Tapi kalau volume profile ini namanya POC ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dia turun, ini tunggunya di bawah. Di sini buy on weakness karena ini masih fresh. Harus ada koreksi. Jadi kalau naik ya harus ada koreksi, itu kesempatan masuk. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF, composite. Foreign flow untuk composite hari ini aslinya net sell kecil ada 176,7 miliar, dan 5 hari ada net sell tercatat 682,9 miliar, dan 20 hari masih 2 triliun kita net buy, jadi masih kuat pendukungnya ya, masih net buy ini sebenarnya dari pertengahan Oktober. Dalam 60 hari ada 2,9 triliun net buy, dan sehari ada 689,6 miliar asingnya tercatat net buy secara kumulatif. Jadi ini dia Bapak Ibu untuk foreign flow. Kalau dia masuk lagi naik ke atas, mungkin ini adalah koreksi saja. Sementara asingnya kan ini kan sahamnya masih terus naik. Oke, itu composite Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas saham-sahamnya Bapak Ibu ya. Kita cek alert. Saya belum tahu nih mau bahas apa. Kita lihat lah ya. Di sini ada TIN, Esesia, United Tractor, dan Akra. Kalau lihat TIN sinyalnya jadi jelek, Esesia antara United Tractor dan Akra. Kita cek dulu dengan Portfolio Volatility Map. Perintahnya Bapak Ibu ketik PVM untuk melihat dalam setahun bagaimanakah volatilitas saham-saham ini. Dan returnnya juga. Ketik aja PVM, lalu ketik nama sahamnya TIN spasi, Esesia spasi, UNTR spasi, Akra spasi. Mudah-mudahan bisa ya. Karena, oh ya bisa. Alhamdulillah. Jadi ini adalah Portfolio Volatility Map. Gunanya adalah mengecek portofolio kita atau saham-saham sekelompokan saham untuk menggunakan data 12 bulan untuk mengetahui perbandingan antara volatilitas saham tersebut dengan daily average return-nya. Lalu dibandingkan dengan composite. Di sini kita lihat bahwa ada TIN dan Esesia dalam 12 bulan dia sudah sangat volatil. Lalu ada United Tractor dan Akra yang masih bottom ya. Jadi kalau melihat ini saya ya suka kalau yang di tengah-tengah ini adalah Akra. Kalau TIN sudah naik terlalu tinggi, Esesia juga udah cukup tinggi ya. Dan dia cakep volatile ini. Naiknya tinggi sekali. Tapi kita tahu kan di belakangnya ada Jarum dan Henan Putih Rai Asset Management ya. Jadi kalau nggak United Tractor kita bahas Akra. Kayaknya Akra tadi ledakan volume ya. Nanti kita lihat. Nah, kita bandingkan juga dengan korelasinya. Perintahnya adalah garis miring Portfolio Correlation Map. Namanya PCM. Lalu masukkan saham-sahamnya. Ini ada 10 saham. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu 10 saham totalnya supaya bisa melihat antara alert saham yang baru dengan saham sekarang bagaimana korelasinya. Yang kita cari tentu dia tidak berkorelasi tinggi. Kalau dia berkorelasi tinggi sebaiknya jangan. Oke. Ini kita lihat sekarang. Kalau Bapak dan Ibu punya Akra, boleh masuk TIN, boleh masuk United Tractor, boleh masuk Esesia. Mantap ya, kayaknya Akra juga oke. Esesia boleh masuk ke United Tractor, boleh masuk TIN karena dia tidak berkorelasi. Tapi kalau punya United Tractor, dia korelasinya tinggi dengan TIN. Sebaiknya jangan. Oke. Kalau melihat ini ya enak bahas Akra karena dengan siapapun dia korelasinya rendah. Baik, jadi yang mana mau dibahas ya? Atau semua aja dibahas singkat sajalah ya Bapak Ibu ya. Supaya cepat aja. Sekarang kita mulai dari TIN. Kita lihat alert TIN.
TINS ini kalau menurut saya sih sudah naik tinggi Bapak Ibu. Saya belinya di harga 1000-an. Waktu itu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi, itu ditangkap. Sandra Dewi atau Dewi Sandra, lupa saya. Sandra Dewi sepertinya. Dan meledaklah itu sahamnya TIN itu ya. Sekarang kita lihat alert TINS. Jadi TIN ini dia tidak alert, tidak fresh Bapak Ibu. Jadi tanggal 11, maksud saya bulan 11 tanggal 5, bulan 11 tanggal 25, sekarang bulan 12 tanggal 4. Nah, kita cek dulu lah apakah alertnya valid nggak hari ini, atau seperti saya sampaikan tadi, dia keluar pagi tapi diguyur di sorenya. Oke, kita cek dulu, kita cek speedonya, speedo TINS untuk melihat apakah dia, dia grid ya untuk data daily. Artinya untuk saham timah, demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita cek dengan star. Ini juga, ya star aja langsung lah ya. Star TINS untuk rotasi saham TINS. TINS ini dia kayaknya berbalik arah ya Bapak Ibu. Ini agak bingung saya ini. Apakah dia sempat ke sana hari ini berbalik? Kenapa? Kompositnya menguat kan? Dan dia menguat. Mungkin dia ada perlawanan ini. Karena dari beberapa hari kemarin dia melemah terus terhadap komposit. Tampaknya lah ya ini. Atau kita lihat weekly-nya. W star TINS. Tapi kalau weekly masih belum valid Bapak Ibu. Dia menunggu besok hari Jumat. Oh ya, TIN ini kalau kita lihat memang 1 minggu terakhir dia ada pelemahan. Dia sudah masuk fear-nya. Relatif terhadap komposit yang kita lihat candle weekly-nya menguat. Oke, bisa jadi karena kompositnya yang menguat, atau bisa jadi memang TINS-nya yang melemah, atau kompositnya yang menguat lebih besar secara rasio terhadap TINS ya, secara perbandingan, secara relatif maksud saya. Kita lihat dengan VPA weekly TINS. Langsung sajalah. TINS. Dia cucuk atas masuk lagi ya. Volumenya nih nggak oke nih, less than average. Tapi besok masih ada kesempatan di weekly-nya. Siapa tahu besok masuk volume besar dan dia bisa di atas rata-rata, jadi bagus juga. Sekarang spreadnya dia rata-rata dan volumenya di bawah rata-rata. Berarti tidak cukup bagus, walaupun kita tahu di sini terjadi akumulasi terus untuk mingguannya. Sebenarnya sentimennya juga dia bagus ini Bapak Ibu, karena dia mendapat limpahan dari tambang-tambang ilegal dan katanya sih mau didanai oleh, dia mau minta dana ke Danantara supaya bisa bangun smelter timah. Kita cek dengan daily-nya, VPA TINS. Bagaimana volume price untuk daily? Ini valid kalau daily. Oh, ada rejection ya. Dia ledakan volume. Menariknya tidak cun. Mungkin ini dibantingnya detik-detik terakhir. Kalau tidak detik terakhir, biasanya ada cunnya. Warnanya warna biru. Tapi nggak tahu juga. Ini ada gap pula ya. Secara pattern bagus dia setelah FCE ini. Jadi memang yang namanya full call action, auto reject bawah, ini yang membuat analisa volume price analysis rusak. Jadi di Amerika itu nggak ada kayak gini. Jadi ilmu volume price analysis dan Wyckoff itu pertama kali munculnya di Amerika di 1930 ya, bukan saya yang menciptakan. Dari awal-awal 1900 dia 1900 itu sudah ada. Nah, di sana tuh tidak ada namanya full call action ya, auto reject bawah tuh nggak ada di sistem kapitalis di sana. Di kita aja yang ada, dan ini merusak analisa volume price karena volumenya hilang langsung. Pak, ini kan masih ada dia langsung trennya langsung kacau gitu. Itu kelemahan volume price ya. Jadi diciptakannya dulu sebelum ada full call action, begitu ada kita harus adaptif lah, analisa sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini langsung terjadi perubahan ya, tidak smooth dia perubahannya. Ini terjadi ledakan volume. Saya sih trennya masih bagus nih. Ini low ya untuk TINS, ini high low, ini higher high.
ini high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Walaupun dia cucuk-cucuk atas ya, tapi masih secara tren dia masih channeling trend up. Oke, volumenya juga ya dia spreadnya besar, volumenya walaupun ini ada bantingan. Nanti harus lihat di time frame kecilnya ya. Sayang kita tidak punya time frame kecil. Tapi dengan adanya FCA ini kita jadi rusak analisanya. Jadi agak ambigu lah, apalagi di weekly-nya nanti. Ya, di weekly-nya jadi ambigu nih di sini nih karena volumenya hilang. Sinyalnya pasti kacau dia. Ya, kita cari textbook yang asli Wyckoff tuh nggak ada itu. Apa boleh buat lah. Oke, kita lihat VBP teens. Price-nya hilang, volumenya hilang. Susah. Oke, jadi kita kalaupun nanti dia selesai Wyckoff-nya, dia akan balik lagi ke 1200 ini. Kenapa? Di sini kita ada demand yang besar. Sementara di sini kita demand zone, kalau kita paling besar, point of control-nya di sini. Inilah. Ya ini. Ya inilah ya, dua ini Bapak Ibu cari di sekitar itu. Jadi sekarang dia ke atas, harusnya kalau dia tadi close di atas, stop loss-nya sudah bisa naik. Ini kalau ada gap, kalau dia besok candle merah, berarti ini bisa jadi uptrend. Ya. Selama dia masih turn up, kita biarin lah. Jadi stop loss, kalau stop loss nih, ya belum bisa dinaikkan, masih di sinilah, karena konservatif aja. Karena rusaknya ada FCA ini, sementara dia masih trend, stop loss masih di sini. Kalau di volume price di mana itu? Ya masih layak lah karena di bawah lower down-cian. Kalau yang agresif mau pindahin ke atas ini boleh? Boleh. Ini agresif, ini konservatif. Jadi memang beda-beda, Bapak. Lalu VBP-nya sudah, kita lanjut dengan foreign flow, PIF, composite. 15. Kita lihat foreign flow dengan perintah 15 untuk PT Timah. Ya, kalau kita mengacu ke asing, sejak dia ada penangkapan itu ya, maksudnya disinilah terjadi itu naik ke atas dia 1000 yang saya bilang tadi di bawah 1000 ini naik ke atas. Di sini asingnya masuknya besar, setiap ada sahamnya bergerak signifikan, asingnya masuk besar. Hari ini asingnya masuk besar. Besar nih asingnya masuk ya Bapak Ibu, kita lihat dari rata-ratanya. Asingnya masuk hari ini 92,86 miliar, dalam 5 hari ada akumulasi 46,79 miliar, dan 20 hari ada 196,5 miliar net buy, dalam 60 hari ada 461 miliar net buy, dalam 60 hari 461 miliar, dalam 100 hari ada 454,8 miliar asing net buy. Jadi asingnya akumulasi terus ya. Walaupun ada perkurangan sedikit terakhir nih untuk 100 hari karena ada di sinilah. Oke, jadi 20 harinya dia net buy, masih kalau mau ikutin asing stop loss aja dikontrol ya. Kalau kayak gini karena asingnya masih menjadi pendorong. Lagi pula sentimennya masih bagus juga. Dengan campur tangan dari pemerintah untuk mengambil alih atau menindak tegas para penambang ilegal ya, tambang ilegal terkait timah. Oke, itu dia untuk timah. Kita kontrol stop loss-nya saja. Kita tahu asingnya terus masuk, dia masih trend up, sayangnya ada rejection tapi bukan churn itu. Jadi masih biasnya masih positif ya, saya masih trennya naik. Belum ada yang signifikan. Kita cek dengan saham kedua. Saham kedua adalah SSIA. SSIA ini saya sudah masuk dan memang hold terus. Kalau kita lihat insider tradingnya ya untuk tanggal 2 Desember, SSIA ini memang ada Hainan Putirai yang beli. Ya, Hainan Putirai dia sekarang kemarin tanggal 2 dia beli 2,98 juta lembar. Akhirnya sekarang dia 8,7. Dia 8,7%. Kalau dia keluar, kita keluar lah. Kalau dia masih beli, kita beli. Dan kayaknya sih polanya mudah-mudahan menjadi reakumulasi dalam Wyckoff. Kita cek dengan alert SSIA. Alert SSIA dia bulan 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada ya. Jadi kalau bulan 11 ini alertnya sudah
berkali-kali. Saya masuknya kalau nggak salah pakai apa ya? Saya lupa. Kita cek dulu. Saya masuknya SSIA. Di mana ya saya masuknya? Lupa. Oh, ini ya. Di sini. Ekstrim waktu itu ya. Ekstrim. Walaupun ini ada turun sedikit dia karena dia ngambil yang bawahnya. Oke. Kapan nih? Ini kapan nih? Oktober. September, Oktober. Oke. Di situ sudah mulai ada sinyal. Sekarang kita cek dengan Speedo SSIA. SSIA sekarang untuk speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek weekly-nya, Speedo SSIA. Kita cek untuk speedometer SSIA weekly. Weekly-nya juga untuk weekly and fair grid speedometer SSIA berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star SSIA. Untuk rotasi saham daily SSIA, untuk SSIA relatif terhadap komposit yang naik 0,3 kalau nggak salah tadi, maka dia terjadi akselerasi, malah bagus tapi nggak keluar juga di rekom. SSIA jarak antar bintangnya menguat ini Bapak Ibu, dan dia berada di zona grid. Kalau demand-nya masuk terus ya ke sini terus lah nanti. Oke, kita lihat dengan VPA weekly Star, lupa garis miring, Star SSIA. Jadi SSIA ini 2 minggu terakhir baru ada penguatan signifikan ya. Nanti kita lihat juga di chartnya. Oke, weekly-nya baru valid besok. Kita cek dengan chart weekly SSIA, VPA SSIA. Volume price weekly ya sudah bottoming ini Bapak Ibu, karena kita sudah punya bottom 1525 kurang 2 tick itu adalah stop loss. Stop loss weekly, stop loss weekly-nya ada di 15 kurang 2 tick berarti 1515. Nanti bikin berlapis 1510, 1505. Nah, ini berlapis lah di bawah ini stop loss-nya. Kalau dia ternyata seperti ini naik turun lagi, kita selamat dulu karena di bawahnya ada demand nih. Buyback lagi. VBP weekly SSIA untuk melihat supply and demand, nanti dia ada point of control-nya di situ atau demand zone. Oke. Oh, kalau yang sebelum aksi penangkapan apa namanya? Mafia timah itu, dia di sini ya harga 400. Kalau lihat point of control-nya sekarang demand zone, ini adalah demand zone, berarti nanti kita tunggunya kalau kena stop loss tadi, kita tunggunya di 1200 atau 1100-an ya. 1200 juga bisa nih. Mulai di sini cicil aja piramida sepanjang ini kita poinnya piramida. Jadi gitu. Dia kalau ternyata turun lagi, ya kalau turun lagi berarti Hainan Putira nyangkut ini. Oke. Itu kalau di weekly sekarang di sinilah. Sekarang kita lihat daily aja dulu, VPA SSIA daily. Dia seperti reakumulasi. Kita kalau Wyckoff ya Bapak Ibu, ini adalah satu tren, ini adalah akumulasi, marking up. Ini potensial buying climax, authorization secondary test. Dia tidak ada spring, tidak apa-apa. Ini adalah taruhlah marking down. Ini adalah kalau dia close di atas yang ini nanti weekly-nya berhasil close di atas, maka dia menjadi reakumulasi. Tapi kalau dia high turun lagi, naik turun lagi, berarti ini adalah benar distribusi, cuman polanya banyak yang nyangkut. Hingga banyak yang nggak sempat keluar, akhirnya dia terjadi redistribusi. Kalau turun lagi, kalau dia close di bawah tadi yang besarnya tadi berapa tadi? 1,5 berapa? Oke, kita lihat volumenya. Volumenya ada meledak sebenarnya karena dia sudah di atas rata-rata. Sinyalnya strength in returning. Dia mengatakan
ada penguatan setelah downtrend. Ini adalah effort to rise, candlenya candle bullish, volumenya besar, ya, indikasi penguatan. Nah, kalau kita baca bottomingnya, ya ini adalah low, jadi ini adalah low, ini adalah high, ini high low, higher high, high low. Nah, kita menunggu dia close 1975. Kalau yang mau main cepat bisa jual di sini nih, setengah, sisanya let profit run. Kan dia sedang uptrend, bisa mirip begitu ya dengan yang tadi. Oke, dengan pin ya, ini lagi uptrend dan volumenya sebenarnya bagus juga. Kita tahu di antara tengah-tengah ini ada Hainan Putih terus akumulasi karena terdeteksi kepemilikan di atas 5%. Lalu kita cek dengan foreign flow PIF Asia. Berikut ini chart foreign flow untuk Asia. Kalau kita lihat polanya, di sini divergennya, sahamnya naik, asingnya keluar, lalu di sini baru konvergen. Kalau asingnya terus atau asingnya tidak dominan bisa jadi. Oke. Hari ini asingnya net buy 2,6 miliar di saat candlenya hijau, asingnya net buy. Dalam 5 hari ada net sell 45,7 miliar, dalam 20 hari ada net sell 97,9 miliar. Dalam 60 hari ada 349 miliar net sell. Dalam 100 hari adalah ada 818,8 miliar asingnya net sell. Jadi kecil saja Bapak Ibu. Mungkin tidak dominan ya. Mungkin ini dominasi oleh Jarum, mungkin didominasi oleh Hainan Putih Rai atau yang lain-lainnya. Di sini, oh dia ada berita katanya dia mau ini, hotel ya. Imbreng atau apa itu? Nggak tahu, tapi dia mulai ada aksi. Tapi yang jelas, yang terdeteksi selama ini oleh kita berapa hari adalah asingnya, Hainan Putih Rai melakukan akumulasi dari insider trader. Besok kalau mau buy on weakness, tunggu aja di 1850, 1785, 1752 atau 1700. Ya, kita untuk buy on weakness. Oke, kita lihat saham berikutnya. United Tractor, Alert UNTR. Ini saya nggak punya ya, Bapak Ibu. Fresh dia, kita cek dengan Speedo UNTR. Apakah, oh ekstrim. Berbahaya ya, kalau ekstrim besok dia rawan koreksi Bapak Ibu. Karena sudah terlalu greedy, rawan untuk profit taking orang di sini. Jadi, jangan hajar kanan. Saya kalau mau masuk Bapak Ibu, lihat dulu wake off-nya, apakah dia akumulasi. Ini extreme greed, kalaupun strategi ketika extreme greed tetap mau masuk adalah buy on weakness. Tapi kalau sudah punya bisa sell on strength ini. Kita cek dengan W Speedo lah. W Speedo UNTR. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya masih di zona grid, berarti daily-nya aja yang melesat hari ini, berarti sangat kuat hari ini demand-nya masuk, karena weekly-nya masih zona grid. Jadi, di weekly-nya sendiri, demand-nya masih lebih besar pada supply, belum sampai ekstrim weekly-nya. Kita cek dengan Star UNTR. Dia langsung dari panic pindah langsung ke grid, berarti kuat sekali hari ini. Tuh, jarak antar bintangnya sangat kuat, padahal kompositnya menguat. Jadi bahasanya gini, relatif terhadap komposit yang menguat 0,3, saham United Tractor, rotasi sahamnya bergerak sangat kuat, agresif, terjadi akselerasi, langsung pindah dari panic menuju zona grid. Sangat kuat ya, karena dia sangat panjang. Oke. Jadi sekarang dia terlalu greedy nih. Kalau menurut saya, kita cek dengan VPA weekly aja langsung. Weekly UNTR. Ya saya nggak punya, jadi bicara seenak perut aja nih. Oh dia lepas ya. Lepas dari zona pattern ini. Ini kalau Bapak Ibu punya, mungkin bisa let profit run. Kenapa? Dia lepas dari pattern ini nih. Ini kan pattern low, selalu membentuk new low. Sekarang dia bentuk patternnya udah ke atas nih Bapak Ibu ya, sudah break. Ini juga dia break ini.
Jadi patternnya kalau lihat bottoming di bulan April, low high, high low, high high, high low, high high. Jadi ini berjalan ini. Nanti pasti ada koreksinya ya, karena sudah ekstrim. Ini gapnya sudah tutup ya. Jadi ini tinggal lihat profit and saja. Weekly-nya, volumenya bagus, warna hijau. Terjadi climactic fall up, demand-nya sangat kuat, rotasinya sangat berakselerasi. Weekly-nya belum ekstrim. Ya, volumenya di atas rata-rata, spread-nya lebar, close-nya tinggi, effort to rise bullish sign. Jadi besok kalau mau buy on weakness, dia tunggu dia turun lagi, pull back ke bawah. Ya, atau di mana lah ini, dia tunggu. Maksudnya di sini nanti kita pakai lah di mana. Jangan hajar kanan. Kalau hajar kanan beresiko. Kalau langsung terbang tinggi, jaga aja satu lot di atas. Karena kita weekly-nya masih ada 1 hari besok ya. Bisa jadi dia besok merah, maka dia menjadi rejection. Kalau di weekly-nya, kita cek dengan VPA UNTR daily-nya. Kalau nggak punya nih, jarang dicek nih. Jadi saya, oh begini ada gap. Nggak ada gap Bapak Ibu. Ini keluar biasa nih. Ada apa ya dengan UNTR ya? Dia pattern-nya bagus. Ini adalah, kalau kita tarik, mungkin ini the best time for buying. Ada sinyal potensial buying climax, maka dia akan memberikan second chance to buy. Baru fase D, naik lagi ke atasnya, ini fase D-nya kecil saja. Ini fase D-nya di sini ya. Ini fase E-nya tinggal lanjut. Fase D-nya cuma segini nih, fase D. Fase E sudah ke sana. Sekarang sudah naik. Mainnya di weekly jadinya. Tidak ada gap, sinyalnya effort to rise bullish sign. Volumenya sangat tinggi, spread-nya lebar, close-nya tinggi. Semua trennya sudah hijau, cocok bagi yang sudah membeli. Kalau Bapak Ibu sudah punya, mungkin belinya di bulan April atau ketika the best time for buying, stop loss-nya sudah bisa dinaikkan. Kalau yang agresif di sini, yang konservatif di bawah ini 2670 kurang 2 tick, 26.700 kurang 2 tick. Di bawah ini ya stop loss-nya, ini naikkan terus, naikkan terus. Oke, kalau baru mau masuk beresiko. Kalau mau masuk kita lihat pivotnya dulu, PIV UNTR, atau mau nambah lah, anggaplah sudah punya. Tidak disarankan untuk hajar kanan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk PIV, foreign flow asingnya akumulasi terus. Hari ini juga masuk 149, besar sekali, paling top. Besar dia ya, ini paling top juga di antara hari-hari dia. Asingnya dominan mungkin ini atau mensupport. Dalam hari ini dia net buy 149,1 miliar, dalam 5 hari ada 268,5 miliar net buy, dalam 2 hari ada 611 miliar net buy, dalam 60 hari ada 1,2 triliun, dan 1 hari ada 1,7 triliun. Jadi asingnya tuh akumulasi terus di saham United Tractor. Besok kalau mau buy on weakness, ya tunggunya di PP, di S1, S2, dan S3. Sekitar itu dibulatin aja angkanya. Jadi mungkin di sini 1 lot, ini 2 lot, ini 3 lot, ini 4 lot. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Misalnya, jadi bentuknya piramida ke bawah. Ya kalau dia belum punya, hajar atas. Nanti takut mental nggak kuat, kita dapat atas. Kecuali di sini. Kecuali di sini. The best time for buying, kita jaga atas, jaga bawah. Kalau ini cari diskon aja. Karena supaya risknya kecil. Oke, kita lanjut dengan berikutnya adalah Akra. Tadi Akra keluar di mana-mana ya di rekamnya. Kita analisa dulu ada apa dengan Akra ini. Kita lihat alert Akra. Akra 10 ada, 11 ada, 12 ada. Atau dia sideways nih. Kalau soalnya ini 1 bulan cuma 1 bulan cuma 1. Oke, misalnya ini ya, kita katakan fresh bulan 10, bulan 24. Untuk hajar kanan berikutnya jauh nih. Ada keduanya, jadi mungkin udah kelewatan. Kita cek dengan Speedo Akra. Kita untuk Fear and Greed speedometer saham Akra. Hari ini untuk daily Akra berada di zona greed. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 4 Desember. Daily ya. Dia sudah kelihatan demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya W-Star Akra. Untuk rotasi untuk speedometer salah lagi. W-Speedo Akra. Maaf, kita cek dulu W-Speedo-nya. Grid juga ya untuk weekly Fear and Greed speedometer. Akra ini berada di zona grid, artinya
baik daily maupun weekly demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Akra untuk daily, rotasi saham Akra. Penguatan dia berbalik, langsung berbalik ya, Akranya berbalik ke kanan menguat. Artinya cukup agresif juga. Karena sebelumnya dia melemah relatif terhadap composite, melemah terus, artinya fear-nya masuk, tiba-tiba demand-nya masuk, berbalik arah. Itu harusnya kuat. Di daily-nya kita langsung saja VPA weekly-nya untuk rotasi saham weekly Bapak Ibu cek sendiri. VPA weekly volume price chart untuk weekly saham Akra. Oh, masih sideways dia Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini mungkin adalah selling climax authorization, ini mungkin adalah utatnya. Ini adalah the best time for selling mungkin. Ini adalah second chance to sell, lalu dia turun. Ini adalah buying climax, authorization secondary test fase A. Fase B, mungkin ini adalah fase C, semacam spring. Baru dia, ya belum. Ya, ini kalau kita paksakan fase C, terlalu rapat juga. Kalau fase B-nya nggak, gimana nih? Ini adalah SOW mungkin, Bapak Ibu, tapi minor. Ini biasanya kejadian luar biasa. Donald Trump melakukan Liberation Day di sini, lalu dia sideways saja mainnya di daily. Sekarang juga masih belum kemana-mana, masih sideways. Volumenya juga tidak terlalu besar di weekly-nya. Ini fakta ya, volumenya juga kecil lah. Volumenya masih low. Kita langsung lihat ke daily aja, VPA Akra. Kalau daily, ya terdeteksi belum kemana-mana juga ini. Kalau main daily ya. Mungkin ini adalah marking up, ini antara reakumulasi atau distribusi, karena dia tunggu break dulu. Kita geser, iya ini ada sinyal, saya masih belum lah Bapak Ibu. Oke, kita lihat sinyal hari ini. Sinyalnya adalah dia katakan strength in returning. Dia bilang setelah downtrend ada sinyal demand masuk, jadi candle yang menguat. Volumenya besar, candlenya up bar, they move indicate strength. Jadi ada penguatan hari ini, dia ledakan volume. Jadi bagusnya dia turun nih. Kalau sahamnya turun, volumenya hilang, kecil begini, ini saatnya untuk buy on weakness. Kecuali kalau sahamnya turun, volumenya naik. Itu kabur tuh, berarti ada yang buang barang. Oke, jadi kalau dalam volume price analysis itu kita lihat price, lihat volume. Sebelum ini meledak, kita sudah ada indikasi sebenarnya. Nah, sekarang dia valid. Jadi kalau mau masuk, ini masih menurut saya titip sendal saja. Jadi kalau mau entry, jaga atas 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot. Stop loss-nya rapat, 2 tick di bawah 1210. Oke, karena ya belum ada indikasi kemana-mana. Ya. Volumenya kalau kita katakan ini ledakan volume, tidak sebesar ini juga, tidak sebesar ini juga lah. Tapi dia ledakan volume nih. Kalau tadi dia cukup besar, maka ini akan terjadi rebound. Ini masih distribusi Bapak Ibu. Tapi kecil-kecil, karena ini turun dia. Oke ya, jadi secara volume price sinyalnya bagus, makanya kita jaga atas jaga bawah, tinggal terkait dengan risk aja. Selama kita pasang stop loss-nya dekat, risk-nya kecil. Tapi kalau dia turun, ya kena stop loss buyback di bawah ini. Ya, coba VBP Akra. Kelihatan nggak spreading-nya, demand zone-nya? Iya, kalau kita kena stop loss, buyback-nya ini di sini. Atau mulai gap ini diambil ya. Ambil pasang lot di sini. Pasang lot juga di sini. Pokoknya di gap ini kita pasang lot aja di atas ini supaya dapat. Baru di point of control demand zone ini kita jaga ya. Kalau kena stop exit, kita tunggu di bawahnya untuk dia ngetes lagi gap ini. Oke, kita lanjut dengan foreign flow saham Akra dengan perintah PIF Akra. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Akra AKR Corporindo. Bapak Ibu, hari ini asingnya tercatat net sell 3,7 miliar, kecil ya Bapak Ibu dari rata-ratanya. Dalam 5 hari juga ada sisa net sell kecil juga 0,44. Ini menjadi net sell mungkin karena hari ini masuk 3,7 miliar.
Dalam 20 hari kita masih ada sisa 19,6 miliar net sell. Dalam 60 hari ada net buy 127,5 miliar. Dalam 100 hari ada sisa net buy 278,2 miliar. Jadi kalau kita lihat sejak pertengahan Juli memang aslinya terus akumulasi sampai awal-awal atau pertengahan November baru aslinya keluar sedikit nih. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun mau jaga bawah, kita tunggunya 1285 ini dibulatin S1 1250 dan di swing low ini atau di 1200 lah. Jadi kalau dia turun kita dapat dan stop lossnya kan rapat supaya kita risknya kecil. Boleh masuk asal risknya kecil. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di aftermarket close ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.